Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan rehat kita hari ini, Renungan Hati Sehat bersama Gereja Baptis Indonesia Ngadi Negaran. Senang sekali rasanya kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon urapan dan kuasa Tuhan Yesus Kristus akan menaungi kami, memberkati kami dan mengurapi kami. Bahkan umat Tuhan dimanapun berada saat ini, Engkau akan menolong dan menuntun, menyertai Roh Kudus-Mu yang akan memberikan penerangan penjelasan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rehat kita hari ini saya mengambil judul Ketika Kuhadapi Masalah. Ada dua cara manusia menghadapi masalah di dunia ini. Yang pertama, menghadapi masalah tetapi membuat masalah. Artinya, sudah ada masalah tetapi membuat masalah. Sudah sakit tapi marah-marah dengan Tuhan. Tidak setia pula kepada Tuhan. Pergi ke dukun lagi. Itu namanya membuat masalah. Kemudian yang kedua, menghadapi masalah tanpa masalah.
sedang sakit, kita terus berdoa dengan sabar, dengan tekun, dengan menanti akan jawaban Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Renungan kita hari ini, mari kita membaca dari Mazmur 27 ayat 14. Di sana firman Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Perikop ini berbicara mengenai aman dalam perlindungan Tuhan. Daud dalam keadaan ancaman atau dalam keadaan masalah ketika diancam oleh Saul dan waktu itu menang melawan Goliat. Bahkan Daud dimusuhi banyak orang. Daud belum selesai masalahnya itu. Tetapi Daud tetap sabar. Daud tetap fokus kepada Tuhan. Daud tetap minta pertolongan kepada Tuhan. Bagaimana dengan sikap Daud waktu itu ketika menghadapi masalah? Yang pertama, nantikanlah Tuhan. Artinya nantikanlah Tuhan adalah sabar. Sabar artinya menunggu jawaban Tuhan dan tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Dengan tetap setia berharap kepada Tuhan. Dan dia sabar. Sabar itu bukan memaksakan keinginan diri, bukan memaksakan kehendak kita. Tetapi sabar menanti jawaban-jawaban dari Tuhan. Siapa di antara kita sampai saat ini yang keinginannya belum tercapai? Siapa sampai saat ini keinginannya belum terpenuhi atau berbeda dengan apa yang kita harapkan? Mari kita belajar dari Daud. Dia tetap sabar. Dia tetap kuat. Karena Tuhan tahu yang terbaik yang akan diberikan kepada kita. Yang kedua adalah bagaimana sikap Daud ketika menghadapi persoalan. Kuat. Kata kuat di sini bukan kekuatan fisik kita, tetapi lebih kepada pikiran, perasaan yang terjadi. Karena masalah, tekanan, persoalan yang terjadi itu selalu mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Tetapi kita tidak bisa terus dikuasai oleh pikiran itu. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan dan merasakan, tetapi kita tidak boleh dikuasai oleh pikiran itu sendiri, oleh perasaan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, pasti kita merasa sedih, kita merasa susah, dan kita merasa gelisah, gundah gulana. Tetapi ada satu nasihat firman Tuhan yang selalu menguatkan kita, yaitu kuatkanlah pikiran dan perasaanmu. Kuasai hatimu bersama Tuhan. Itu yang membuat kita kuat. Karena firman Tuhan ini selalu menguatkan kita.
Tuhan selalu mengambil alih ketika kita menghadapi persoalan itu. Ketika kita sedang merasakan kesedihan itu, kesusahan itu. Yang ketiga, bagaimana sikap Daud ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi masalah. Yang ketiga adalah teguh. Teguh di sini artinya berdiri di jalan Tuhan. Tidak boleh dibelokkan oleh jalan lain. Tidak boleh dibelokkan kemana-mana. Oleh kesusahan kita. Oleh kesedihan kita. Atau apapun itu, keadaan apapun itu, masalah apapun itu. Tetapi teguh berdiri di sini adalah berdiri di jalan Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh menangis, tetapi menangis di dalam penyerahan kepada Tuhan. Menangis di dalam menyerahkan segala apa yang kita rasakan itu kepada Tuhan. Bahkan Yesus pun mengajarkan kepada kita, menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Ini bukan soal kompromi, tetapi ini adalah satu keadaan. Soal bagaimana kita teguh di jalan Tuhan. Soal kita teguh di dalam menghadapi persoalan hidup ini. Supaya ketika kita menghadapi persoalan itu bersama dengan Tuhan, maka kita dapat dipulihkan pikiran dan perasaan kita. Kita dapat dipulihkan kembali. Ada perasaan empati. Dan perasaan itu diberikan kepada kita oleh Tuhan. Bukan berarti setiap kita tidak mempunyai perasaan. Tapi kita tetap bagaimana berdiri teguh di jalan Tuhan itu. Kadangkala seorang laki-laki itu tidak bisa menangis. Bukan berarti dia tidak mempunyai perasaan. Bukan berarti dia tidak kuat. Tetapi sesungguhnya dia juga sedih. Punya perasaan. Tetapi tidak sebesar perasaan kaum wanita yang unik itu. Kaum wanita habis menangis bisa ketawa lagi. Itu perasaan wanita yang unik seperti itu. Dan teguh di sini itu menyangkut iman kita. Iman kepada Tuhan. Imanlah yang kemudian menjadikan tumpuan mengapa kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan itu. Imanlah yang menguatkan kita. Iman yang menjadi tumpuan buat kita untuk tetap fokus kepada Tuhan. Untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, masihkah kita saat ini sedih? Itu manusiawi. Tetapi di mana kita menaruh kesedihan itu? Kepada Tuhan? Atau kepada pikiran kita? Perasaan kita? Kepada Tuhan? Atau kepada harta kita? Kepada Tuhan atau kepada manusia? Kemana fokus kita? Tuhan atau tetap di pikiran kita? Atau tetap di perasaan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini selalu mengajarkan kepada kita untuk kita selalu kembali kepada Tuhan ketika kita sedang menghadapi persoalan, ketika kita sedang menghadapi masalah. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala persoalan kita, permasalahan kita kepada Tuhan. Daud
menjadi contoh teladan buat kita ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi masalah. Dia tetap sabar, kuat, dan teguh. Mari kita akan meneladani Daud ini. Ketika kita menghadapi masalah, mari kita tetap sabar, kuat, dan teguh. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadikan kita berkat. Dan kita selalu dikuatkan oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menopang kita, dan Tuhan yang menyertai kita. Tuhan memberkati, salam sehat selalu, dan tetap semangat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami hadapi, untuk setiap hal yang boleh kami jalani. Terima kasih karena Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menyertai kami dan melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu hari ini, biarlah menguatkan iman kami untuk kami tetap sabar, kuat, dan teguh ketika kami menghadapi masalah di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni atas segala kesalahan, dosa, dan kelemahan kami yang tidak benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan.
dalam indahnya dekapan kasih.